Saya dari tadi menangis. Apa yang ada dalam pikiran saya? Bersyukurlah orang yang lahir di era 70-an. Kenapa? Dia hidup menjadi manusia yang sebenarnya. Dia lahir dari rahim ibunya dengan proses paling tinggi bidan, kebanyakan paraji. Bahasa yang paling sadis dari Pak Haji adalah dukun beranak. Itu bahasa sadis. Dukun beranak itu artinya ya setiap dukun pasti beranak kalau dukunnya perempuan. Tapi orang Sunda menyebutnya paraji. Para itu artinya ahli, ji artinya orang yang bisa melahirkan orang-orang yang memiliki dirinya sendiri atau aji. Paraji memproses diri manusia kelahirannya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Di mana letak ketuhanan dan keislamannya? Karena paraji menolong dengan keikhlasan. Dijemput malam hari. Rata-rata yang melahirkan tuh zaman dulu tuh subuh. Jam 12 pakai obor. Orang lagi tidur nyenyak itu diketuk. Makanya mengetuk pintu langit, tangga cinta. Ketika diketuk, kemudian paraji terbangun. Tidur yang nyenyak diganggu oleh sebuah kewajiban diri yang menjadi panggilan jiwanya untuk menolong sesama tanpa bicara tarif, tanpa bicara DP. Kemudian anak yang dilahirkan itu ditolong dari seorang ibu yang melahirkan. Ibunya melahirkannya mempertaruhkan seluruh jiwanya demi kelahiran anaknya. Ibunya ikhlas melahirkan, paraji ikhlas membantu kelahiran. Maka bayi itu bayi yang lahir dengan keikhlasan. Coba bayangin kelahiran sekarang. Ada yang bertarif 14 juta, ada yang bertarif 20 juta, ada yang bertarif 3,5 juta, yang paling rendah 400.000. Setiap kelahiran bagi orang kaya, kelahiran adalah kebahagiaan yang tiada tara. Dia bisa dilahirkan dengan menentukan tanggalnya sendiri. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 lahirlah anak ke-6. Sesar. Bagi orang miskin, sesar adalah kiamat. Karena apa? Karena dia harus berhadapan dengan tagihan 14 juta, 16 juta, 17 juta. Sejak jadi bupati sampai hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan ruang kuasa untuk menolong mereka dalam setiap waktu. Artinya kelahirannya tidak disambut dengan kebahagiaan, tapi kelahiran disambut dengan kepedihan dan beban. Psikologinya anak itu sudah terbebani dengan utang. Kemudian orang yang lahir tahun 70-an itu menikmati seluruh proses cinta dengan sempurna. Cinta ibu yang mencari daun katuk dan gedang ngora untuk agar air susunya lebih bertambah. Cinta ibu yang dia tidak boleh tertidur ketika malam hari saat bayinya ada di sampingnya, maka ibu nenek dari anaknya menyiapkan sangrai jagung. Ya. Rumah itu hidup dengan cinta. Bisa jadi cintanya tidak pernah diucapkan dalam kata-kata, tapi dia lahir dalam relung jiwa. Kemudian ibu mengajarkan pendidikan secara utuh bagi anak-anaknya. 70-an tidak pernah ada gerakan PKK pendidikan calon ibu. Tahun 70-an tidak pernah ada seminar bagi kaum ibu cara mendidik anak. Tapi tahun 70-an lahirlah ibu-ibu yang ajaib, mengurus anaknya 12, mengurus anaknya 19, mengurus anaknya ada yang 21. Bisa sekolah tanpa ke bank emok, padahal negara belum memberikan subsidi pendidikan. Apa? Waktu itu rakyat kita sangat tangguh. Ibu-ibunya setiap hari apa? Yang dipikirkan adalah perut anak-anaknya. Maka tumbuhlah ibu-ibu yang kreatif. Pergi ke sekolah, nggak ada jajan, nggak ada bekal, nggak ada urusan. Opak bisa dibakar. Pisang, nangka yang muda bisa dibakar dicampur dengan nasi. Oncom bisa dicampur dengan nasi. Nasinya tidak ada minyak, zaman itu cukup disangrai pakai garam. Anak-anak pergi dengan cinta. Ibunya mengantarkan dengan cinta dan derai air mata. Kesengsaraan menderaku hari ini, tapi engkau harus menjadi anak-anak hebat. Apakah anak-anak kita bersepatu? Tidak. Dia pergi tanpa alas kaki. Untuk menghindari pemeriksaan sekolah agar tidak kelihatan dakinya, maka minyak jalantah menjadi solusinya. Apakah di
sekolah dihadapkan guru yang lulusan UPI, yang S1 tidak. Ada yang lulusan SR, paling tinggi SGB. Gurunya profesional seperti sekarang, profesionalisme pendidikan tidak. Sekolah itu muridnya banyak, kadang gurunya ada yang satu sekolah satu. Gurunya guru borongan, segala diborong. Dari mulai masuk kelas harus olahraga dulu, nges bajuna dekil, jaba kapanasan, terus kesangan, jaba kerek nasuwe. Bayangin loh, Pak. Masuk ke kelas, gurunya menghadapi muridnya berapa? 60, 70. Di ruang kelasnya pengap. Kenapa pengap? Nu olaleho, nu kopok. Kemudian apa lagi? Hebat, peralatannya listrik tidak ada. Yang ada cuman papan tulis pakai kapur. Bayangin guru waktu itu ngajar di kelas ini, kelas 2 nggak rame, dia pindah ke kelas 2, dari kelas 2 pindah ke kelas 3, dari kelas 3 pindah ke kelas 4. Dan guru waktu itu serba bisa, kadang jadi guru menyanyi, kadang jadi guru melukis, kadang jadi guru agama, kadang jadi guru olahraga. Olahraga apakah pakai matras? Henteu, gali tanah pakai pasir, manggul di sungai, loncat jauh pakai awi, sederhana, jadi orang-orang hebat. Gitu. Bagaimana permainannya? Luar biasa. Ucing-ucingan hebat. Budak tahun 70 mah naik ke tepi kapara. Saya ingat aja Mang Bohani itu sekarang jadi suka kerja di tempat saya, jadi tukang temok. Dia ucing-ucingan ingin tidak pernah kena jadi ucing. Dia sembunyi ke para. Di para ragrag potong leungeunna Mang Bohani. Akhir sekolahnya pelajarannya teu loba. Sapoe matematika hungkul, isukna bahasa Indonesia hungkul, isukna agama hungkul, sapoe hiji. Apakah ada buku paket mah? Henteu. Apakah ditulis juga? Kadang henteu. Lolobana ngaregepkeun rep si dakep si nuku tunggal, tangan loro dadia tunggal, ana awas boten awas, ana ambung boten ambung, ati ngait manah menta menekung ka rumah agung ngaberantang ka rumah kawasan mudas medi kawang yang witi. Terjadi interaksinya apa? Gurunya itu ada nilai ilmu yang keikhlasan dalam pikiran dan kepalanya. Muridnya menerima tamparan gurunya, muridnya menerima ucapan yang keras dari gurunya, muridnya menerima pukulan cambuk gurunya. Dia mengabdikan diri pada Hyang Tunggal berhadapan guru yang mewakili Hyang Tunggal untuk mencapaikan nur atau cahaya. Pak, zaman itu tidak ada anak yang ngapalin, tidak ada. Habis waktu nak kukulin jeung gawe, gijinya terbatas, belut, tutut, keong, simet. Kalau ingin paling hebat, saya itu paling kecil. Teman saya namanya ada Ujang Sule, paling sombong kalau di kelas sok dikikun. Oh, kumacarana supaya gede itu lamun panco urang hayang menang gampang cenah unyil ka kuring teh peot aing teh pangleutikna di sekolah teh si peot disebutna teh ngadahar naon ngadahar anak kamarang. Kumaha carana unggal isuk eta luhur di lalangit pasti aya kamarang, kuring unggal isuk ngalak kamarang di lag unggal isuk dikieukeun anger aing panco eleh. Luar biasa. Berkelahi zaman itu gelut. Zaman itu kalau urusan permusuhan, sudahlah, jeung guru-guru ngilu pasea. Sekolah saya SD Sukabakti bagian pagi, siangnya SD Sukasari, Lebak Siuh kampungna. Saya pasti ribut unggal poe di tulisan. Gelut jeung aing ke di tulisan deui. Ayo jeung aing. Terus amprok deui nanti kalau acara maulidan, acara rajaban, acara kenaikan kelas bareng ka sekolah, ribut pasea. Kieu kalimatna, centong kaleng, gelut Italian, tong omong gandeng, gelut sakalian. Gelut nante. Ini keren, Pak. Terus apakah rektor UPI Oon pinter lulusan tahun 70-an? Apakah Bapak Purwanto Oon? Henteu, cek UPI nama. Cek aing mah kurang. Ini kepala di antara kepala dinas lupang seringna dicarekan. Tadi geus ngahulang wae dicarekan di wae. Nya cicing. Lamun sering dicarekan berarti nya yang menerkeun. Gitu. Sudah. Kalau ngomong kemiskinan, zaman sekarang jangan zaman dulu. Miskin di mana? Miskin zaman dulu. Tapi zaman dulu teu boga hutang ka debt kolektor. Tidak punya hutang ke bank emok. Ibu saya anaknya 9 tas 1 jengkal panah tanah pun terjual. Yang harus kita percaya nangis dari tadi apa? Betapa beratnya kita hari ini. Kita harus menyelesaikan problem anak kita yang pakai seragam bawa celurit panjang membacok temannya. Kita harus menyelesaikan anak-anak kita yang celurit panjang membacok siapapun. Apa problem Jawa Barat hari ini? Indonesia hari ini problemnya apa? Hari ini setiap orang tidak saling mendukung tentang pendidikan. Kenapa? Keluarga tak lagi bisa diharapkan menjadi fondamen utama dalam pendidikan.
Kenapa? Ibu-ibu hari ini lebih sibuk dengan dunianya dibanding rasa dan cinta pada anak-anaknya. Ibu-ibu hari ini jarang lagi menyajikan makanan yang dikunyah oleh mulutnya, yang dipasak oleh tangannya, padahal yang nganggur di rumahnya. Ingat itu, ini problem rumah kita, rumah anak-anak kita tak lagi jadi tempat untuk membentuk karakter manusia. Yang ada adalah emosi dan saling menyalahkan. Orang tua akan menyalahkan guru secara terus-menerus ketika anaknya punya perilaku yang berbeda. Besok bisa menyalahkan bupatinya, camatnya, semua. Orang hari ini cenderung lebih menyalahkan orang lain dibanding membenahi diri dan lingkungan keluarganya. Mohon maaf, anak-anak hari ini tak tumbuh dalam sebuah keluarga yang keluarga itu menyajikan cinta untuk pendidikan anaknya. Abai, acuh, membiarkan cinta hilang. Bagaimana cinta hilang? Dek, emam di mana emam nama Magicom nges disetrum tilu poe tak kejo teh. Bagaimana ibu kita dulu? Dia menyajikan makanan untuk anaknya, kemudian dia menyajikannya, dicucinya dengan penuh dengan cinta, dipilihlah air yang paling bersih untuk mencuci. Setelah itu dia bikin tahapan-tahapannya, setengah matang, kemudian dikarih lagi, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dibakar pakai asin panas, terus kemudian dia dengan penuh cinta, belum nasinya liket pulen cek urang Sunda, belum berhenti itu tangannya. Setelah itu dia menyajikan di meja penuh cinta, di meja anak-anaknya berlari. Berebut apa? Berebut nasi yang dikapling. Satu genggam, satu genggam. Semua dibagi dengan rata. Tidak boleh ada anak yang serakah. Dibagi. Ketika dibagi, anak-anaknya makan lahap, habis. Ibunya menunggu dengan penuh rasa. Dan ingat, ibu dulu tidak pernah makan lebih dulu dibanding anak-anaknya. Dia menunggu anak-anaknya selesai makan, maka dia yang terakhir. Dia yang pertama memasak, tapi dia yang paling akhir menikmati masakan. Bayangin, kita lahir dari ibu-ibu yang punya nilai jiwa spiritual ketuhanan yang luar biasa. Bayangin, ibu-ibu hari ini banyak yang mulutnya kemana-mana, banyak yang pinjam di sana sini, banyak yang hawa dirinya luar biasa. Anak-anaknya juga wajar kalau menjadi anak-anak yang setiap hari mengusung parang. Ditambah lagi banyak anak-anaknya yang ditinggalkan oleh ibunya jadi TKI di Hong Kong, di Taiwan, di mana-mana. Saya katakan, kalau hari ini anak-anak kita beda karena memang keluarganya sudah beda. Hawa dirinya sudah beda, jalannya beda, bajunya beda, makanannya beda, teknologi informasinya berbeda. Untuk itu, hari ini cinta harus lebih tumbuh. Kenapa? Kita menghadapi orang-orang yang kering dari cinta. Munajat. Maka disitulah saya mulai berpikir untuk menyelesaikan barak militer. Ya, setidaknya sudah menurunkan angka kekerasan di jalanan. Walaupun 1-2 masih muncul, tapi tidak seperti dulu lagi. Tawuran antar sekolah memang belum 100%, tapi setidaknya sudah turun drastis. Apalagi yang dihadapi hari ini? Gay. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini tumbuh lagi dalam lingkungan apa? Dalam lingkungan yang sudah kehilangan cinta, rasa dan kefrustasian hidup. Bisa jadi karena kekurangan, bisa jadi karena kelebihan. Yang nakal itu yang kurang, bisa jadi yang nakal itu yang lebih. Yang nakal yang kurang rame di jalanan, yang nakal yang lebih sepi karena dia bisa menggunakan uang. Untuk apa? Melampiaskan kenakalannya di tempat-tempat yang privacy. Itu bedanya.